Minasang, konnichiwa. O genki desu ka? Kembali lagi bersama Magi Sensei. Nah, mulai hari ini Magi Sensei akan membagikan konten kelas kanji dasar atau kanji level N5, part yang pertama. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan ya, Minasang. Nah, ketika kita belajar kanji, ada beberapa step yang harus dilakukan untuk mempermudah kalian ya dalam mengingat agar ingatannya lebih langgeng ya minasang. Jadi step yang pertama, kalian harus memahami makna dari kanji. Arti dari kanji tersebut ya minasang. Nah, seperti kanji ini. Nah, jadi kanji ini itu memiliki makna matahari ya minasang. Jadi kanji ini itu awalnya dari gambar matahari minasang. Kemudian gambar matahari ini disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian hasil akhirnya seperti ini. Nah, jadi untuk step 1, kalian harus memahami makna dari kanji tersebut ya minasang. Kemudian setelah kalian mengetahui makna kanjinya, kalian belajar cara goresannya. Jadi berapa jumlah goresannya, mulainya dari mana, itu harus kalian kuasai juga. Nah, untuk kanji matahari, goresannya seperti ini. Oke, jadi total ada 4 goresan ya minasang. Nah, kalau kalian masih belum dapat, kalian bisa ulangi lagi ya minasang untuk goresannya. Nah, setelah kalian mengetahui makna, cara goresannya, sekarang kalian harus menghafal cara baca kanji tersebut. Jadi kanji dalam bahasa Jepang ada 2 cara baca minasang. Yang pertama itu adalah kunyomi, dan yang kedua adalah ongyomi. Kunyomi itu cara baca Jepangnya ya minasang, sedangkan ongyomi adalah cara baca Mandarinnya. Nah, untuk kunyomi dari kanji matahari itu ada 3 minasang, yaitu hi, bi, dan ka. Untuk ongyominya juga ada 3, yaitu ni, nichi, dan jitsu. Nah, setelah kalian mengetahui makna, cara goresannya, jumlah goresannya, dan cara baca kanjinya, baru kita pelajari cara penggunaan kanji ini. Langsung saja kita ke contoh-contohnya ya, minasang. Nah, contoh yang pertama, ketika kanji matahari berdiri sendiri, satu aja seperti ini, dia akan dibaca hi. Nah, hi ini bisa kita artikan matahari atau hari. Contoh yang kedua, ketika kanji matahari bertemu dengan kanji hong atau kanji buku seperti ini, dia akan dibaca ni hong. Jadi kanji mataharinya dibaca ongyominya ya minasang. Jadi dibacanya ni. Seperti itu. Nihong kalian udah tahu kan ya minasang. Nihong itu negara Jepang ya. Contoh yang ketiga, nah, kalau kanjinya kita balik sekarang. Tadi Nihong ya, matahari baru buku. Sekarang saya balik buku dulu baru matahari. Nah, ini bacanya bukan ni ya untuk kanji mataharinya, tapi dibacanya Hong Jitsu. Jadi kanji mataharinya dibaca Jitsu. Untuk artinya, Hong Jitsu bisa kita artikan hari ini. Sama dengan Kyo, bedanya Hong Jitsu itu lebih formal. Yang keempat, nah, kalau kanji matahari digunakan bersama angka di depannya, itu menyatakan tanggal ya, minasang. Nah, di sini kanji angkanya ada 2 strip kan ya. Nah, itu adalah kanji angka 2 ya, minasang. Jadi cara bacanya tanggal 2 ya. Tanggal 2 dalam bahasa Jepang kan futsuka. Jadi dibacanya futsuka. Kanji mataharinya dibaca ka. Artinya tanggal 2. Contoh yang terakhir, nah, contoh yang terakhir di sini ada 2 kanji matahari dipakai ya minasang. Nah, kanji matahari yang pertama itu dibaca nichi, sedangkan kanji matahari yang terakhir dibaca bi. Nah, ini menyatakan hari ya minasang, dibacanya nichi yobi. Nah, di tengah-tengah itu kanji yo ya minasang. Yobi itu menyatakan nama-nama hari minasang. Nichi itu minggu, yobi hari. Bisa diartikan hari minggu. Seperti itu. Jadi hari Minggu itu lambangnya adalah matahari. Hari matahari ya minasang. Seperti itu. Gimana? Unik ya. Kanji itu unik minasang. Jadi benamkan dalam pikiran kalian, kanji itu nggak susah sama sekali ya. Jadi kanji itu unik dan menarik. Seperti itu. Kalau bisa kalian suka. Apalagi kalian yang suka gambar, ini seni ya minasang. Oke, langsung saja kita masuk ke kanji yang kedua ya minasang.
Nah, kanji yang kedua, kita belajar kanji bulan. Nah, kanji bulan asal-usulnya seperti apa? Jadi, awal mulanya adalah dari gambar bulan sabit ya, minasang. Seperti ini. Jadi, ada gambar bulan sabit dan dua awan. Lalu disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu, hasil akhirnya menjadi seperti ini. Nah, untuk goresannya seperti ini. Nah, jadi total ada 4 goresan. Semoga kalian bisa mengingatnya ya, minasang. Kemudian kita langsung masuk ke kunyomi dan ongyomi ya. Jadi cara baca kunyominya untuk kanji bulan sedikit minasang, cuma satu, yaitu tsuki. Untuk ongyominya ada 2, yaitu getsu dan gatsu. Cara pakainya gimana? Langsung saja ya. Contoh yang pertama, ketika kanji bulan itu berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca tsuki, artinya bulan. Kemudian apabila kanji bulan ini kita tambahkan kanji angka 1 di depannya. Nah, jadi ini satu strip ini kanji angka 1 ya, minasang. Maka kanji bulan akan dibaca gatsu. Jadinya ichi gatsu. Artinya bulan 1 sama dengan Januari ya, minasang. Kemudian contoh yang ketiga, nah di sini apabila kanji angka 1 kita tambahi huruf hiragana ka, kemudian ditambah kanji bulan, maka dibacanya bukan ichika gatsu ya minasang, tapi dibacanya seperti ini. Ika getsu. Jadi kanji bulannya dibaca getsu. Nah di sini menyatakan lama waktu minasang. Tadi kan ichigatsu bulan 1, bulan Januari. Kalau ini lama waktu, yaitu 1 bulan. Jadi rentan waktunya, lama waktunya 1 bulan. Seperti itu ya, minasang. Contoh yang terakhir, nama hari ya, minasang. Jadi di sini seperti yang tadi, kanji yang di belakang ini kan dibacanya youbi, menyatakan nama hari ya. Nah, sedangkan kanji bulan di sini kita baca getsu, sehingga kanji ini dibacanya getsu yobi. Getsu yobi adalah hari Senin ya, minasang. Jadi hari Senin itu adalah hari bulan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kanji yang ketiga. Nah, kanji yang ketiga adalah kanji pohon. Awal mulanya tentu saja dari gambar pohon ya, minasang. Seperti ini, ada akar, ada batang, dan daun. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Jadi kita ambil batang sama akarnya ya, minasang. Kemudian hasil akhirnya menjadi seperti ini. Untuk goresannya gimana? Silakan kalian simak. Oke, seperti itu ya, minasang. Jadi goresannya cuma ada 4 juga ya, minasang. Untuk kunyomi dari kanji pohon adalah ki. Kemudian untuk ongyominya ada 2, yaitu moku atau boku. Cara pakainya seperti apa? Contoh yang pertama, ketika kanji pohon berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca ki, artinya pohon. Kemudian apabila kanji pohon ditambah dengan kanji seperti ini, nah ini yang merah adalah kanji mura, yang artinya desa. Itu akan dibaca Kimura. Nah, Kimura adalah salah satu nama keluarga di Jepang nanti ya, minasang. Jadi terjemahannya tetap Kimura ya. Oke, langsung ke contoh yang ketiga. Ketika kanji pohon kita tambah dengan yobi yang menyatakan hari, kanji pohon akan dibaca moku. Jadinya moku yobi. Artinya hari Kamis. Seperti itu ya, minasang. Jadi hari Kamis itu adalah hari pohon ya. Oke, sekarang kita masuk ke kanji sungai ya, minasang. Jadi kanji sungai awal mulanya tentu saja dari gambar sungai seperti ini. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu hasil akhirnya seperti ini. Untuk goresannya silakan kalian simak. Oke, seperti itu ya. Jadi sedikit goresannya, minasang. Cuman ada 3. Untuk kunyomi dari kanji sungai adalah kawa atau gawa. Sedangkan untuk ongyominya adalah seng. Nah, untuk ongyomi seng ini jarang dipakai ya, minasang. Jadi kita fokusnya untuk N5 dan N4 kita fokus cuman di kunyominya ya, kawa dan gawa. Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama,
Ketika kanji sungai berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibacanya kawa, yang artinya sungai. Kemudian kalau kanji sungai, kita tambahkan kanji mura atau desa seperti yang sebelumnya, dia akan dibaca Kawamura. Ini juga salah satu nama keluarga di Jepang ya, minasa. Jadi terjemahannya tetap Kawamura. Contoh yang ketiga, nah ketika kanji sungai digunakan bersamaan dengan nama sungai tersebut, contohnya Sungai Musi, Sungai Amazon, maka kanji sungai ini akan dibaca Gawa, sehingga ini dibacanya Musi Gawa. Musi itu nama sungainya ya, jadi bisa diartikan Sungai Musi. Tolong diingat ya minasang, kalau kanji sungai berdiri sendiri dibacanya Kawa. Tapi kalau ada namanya digunakan bersama nama sungai tersebut akan dibaca Gawa, Musi Gawa, dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke kanji gunung. Nah, kanji gunung awal mulanya seperti apa? Tentu saja dari gambar gunung ya, minasang. Jadi seperti ini, ada 3 gunung. Di tengah-tengah itu gunung yang paling tinggi. Kemudian gambar gunung ini disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Seperti itu ya, minasang. Untuk goresannya silakan kalian perhatikan. Oke, seperti itu ya untuk goresan kanji gunungnya. Jadi kalian hafalin dari mana mulai menggores sampai goresan terakhirnya ya, minasang. Nah, untuk kanji gunung cuma ada 3 ya, 3 goresan. Jadi gampang. Untuk kunyomi dari kanji gunung adalah yama. Jadi cuma ada 1 ya, yama. Kemudian untuk ongyomi dari kanji gunung itu adalah sang. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke cara penggunaan kanjinya. Contoh yang pertama, ketika kanji gunung berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibacanya yama, bacanya kunyomi ya. Yama tentu saja artinya gunung. Contoh yang kedua, nah ketika kanji gunung ketemu dengan kanji bawah atau kanji sita, maka kanji gunungnya tetap dibaca yama ya, jadinya yama sita. Nah ini juga salah satu nama keluarga di Jepang ya, jadi terjemahannya tetap yama sita. Lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ketika kanji gunung digunakan bersama nama gunung tersebut, contohnya di sini Fuji, maka kanji gunungnya akan dibaca sang. Jadinya Fuji sang. Yang artinya Gunung Fuji, seperti itu. Jadi ini mirip dengan sungai ya. Kalau sungai berdiri sendiri kan kawa, tapi kalau ada nama sungainya dibacanya gawa. Begitu juga gunung. Kalau dia berdiri sendiri dibacanya yama, kalau ada namanya dibaca sang. Fuji sang, Bromo sang. Lanjut ke kanji yang keenam. Nah, di kanji yang keenam ini kita belajar kanji sawah ya, minasang. Awal mulanya tentu saja dari gambar sawah seperti ini. Kemudian kita sederhanakan menjadi seperti ini. Lalu hasil akhirnya menjadi kanji seperti ini ya, minasang. Untuk goresannya silakan kalian perhatikan. Oke, seperti itu ya untuk goresan dari kanji sawah. Nah, untuk goresannya itu total ada 5 goresan ya, minasang. Tolong diingat ya, minasang. Kunyomi dari kanji sawah itu adalah ta atau da. Untuk ongyominya adalah deng. Cara penggunaannya seperti apa? Langsung saja. Contoh yang pertama, nah kanji ini dibacanya tanbo. Jadi kanji sawah 1 itu dibacanya ta. Tanbo, yang artinya sawah ya, minasang. Contoh yang kedua, nah ketika kanji gunung ditambah kanji sawahnya akan dibaca da. Jadinya Yamada. Nah ini juga salah satu nama keluarga di Jepang ya, minasang. Jadi terjemahannya tetap Yamada. Gunung dan sawah, seperti itu ya, minasang. Contoh yang ketiga, nah ketika kanji sawah ditambah dengan kanji air, nah yang warna merah ini adalah kanji air, maka kanji sawahnya dibaca deng. Jadinya sui deng. Artinya sawah juga ya, jadi sawah khusus untuk padi nanti, minasang.
Nah, kanji yang ketujuh adalah kanji orang ya, minasang. Nah, awal mulanya seperti apa? Nah, awal mulanya dari gambar orang seperti ini ya, minasang. Kemudian gambar orang ini disederhanakan menjadi seperti ini ya, minasang. Sehingga hasil akhirnya adalah seperti ini. Untuk goresannya, oke, seperti itu. Gampang sekali ya goresannya, cuma 2 goresan. Nah, untuk kunyomi dari kanji orang itu adalah hito. Ongyomi dari kanji orang adalah nin atau jin. Seperti itu ya, minasang. Untuk cara pemakainya seperti apa? Langsung saja ya. Contoh yang pertama, ketika kanji orang berdiri sendiri seperti ini, tidak ditemani dengan kanji lainnya, maka kanji orang dibacanya hito, artinya orang. Kemudian, apabila kanji orang digunakan dengan kanji angka, contohnya di sini angka 3, ada 3 strip, maka kanji orangnya akan dibaca nin. Jadinya sang nin. Kanji 3 sama kanji orang, 3 dan orang, tentu saja artinya 3 orang ya, minasa. Jadi kalau kalian udah belajar kanji, lebih gampang untuk mengingat kosakata nanti minasang. Seperti itu ya. Jadi penting banget ya untuk belajar kanji bagi kalian yang mendalami bahasa Jepang. Lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, kanji Jepang, Nihong, yang udah kita bahas di kanji matahari, ketika ditambah kanji orang, maka kanji orang ini akan dibaca jin. Jadinya Nihong Jin. Jin kan menyatakan suku bangsa ya, minasang. Sehingga bisa diartikan orang Jepang. Indonesia Jin. Nah, jinnya seperti ini nanti, kanji orang nanti, minasang ya. Sekarang kita lanjut ke kanji yang ke-8 ya. Nah, untuk kanji yang ke-8 ini adalah kanji mulut ya, minasang. Nah, kanji mulut ini awal mulanya tentu saja dari gambar mulut ya, minasang. Jadi mulutnya itu sebenarnya bentuknya sedikit kotak. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini ya, minasang. Lalu hasil akhirnya menjadi seperti ini. Untuk goresannya seperti apa? Silakan kalian simak. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 3 goresan total ya, minasang. Nah, sekarang untuk kunyomi dari kanji mulut itu adalah kuchi atau guci. Sedangkan untuk ongyominya adalah ko. Seperti itu ya, minasang. Nah, sekarang langsung saja kita ke cara penggunaan kanjinya ya. Cara penggunaan yang pertama, ketika kanji mulut berdiri sendiri seperti ini, dia dibacanya kuchi. Nah, kuchi artinya mulut ya, minasang. Kemudian yang kedua, ketika kanji mulut ditambah kanji orang di depannya, nah, kanji mulut di sini akan dibaca ko, sedangkan kanji orang dibaca jing. Sehingga kanji ini dibacanya jingko. Jingko itu artinya populasi ya, minasang. Seperti itu. Contoh yang ketiga, ketika kanji mulut ditambah kanji keluar ya, yang warna merah itu kanji keluar, maka kanji mulut dibacanya guchi. Jadi kanji ini itu dibacanya de guchi. Nah, kanji yang warna merah itu kan kanji keluar ya, minasang. Sedangkan kuchi itu kan kanji mulut. Nah, mulut dan keluar. Nah, ketika kanji mulut dan keluar ini digabung, itu ada makna pintu keluar atau gerbang keluar. Jadi deguchi itu pintu keluar. Seperti itu ya, minasan. Jadi sedikit unik ya. Jadi kalau kita belajar kanji itu lebih gampang ingat kosakata. Seperti itu ya, minasan. Sekarang kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, ketika kanji mulut ditambah kanji masuk ya. Jadi yang warna merah ini kanji masuk ya, minasan. Hampir mirip dengan kanji orang. Cuman ini kebalik aja. Nah, kanji ini itu dibacanya iri guci. Kanji mulutnya juga dibacanya guci di sini ya, minasang. Sedangkan kanji masuknya dibaca iri. Iri guci. Masuk sama mulut. Jadi mulut tempat masuk sama dengan pintu masuk ya. Seperti itu, minasang. Jadi kanji itu unik ya, minasang. Jadi kalau saya sih seru belajar kanji. Selain dapat seninya, ada serunya juga, lucu-lucuannya juga ya, minasang. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke kanji yang ke-9 ya. Oke, untuk kanji yang ke-9 ini kita belajar kanji mobil ya, minasang. Nah, zaman dulu
itu kan transportasinya pakainya gerobak ya minasang. Sebenarnya kanji mobil ini awal mulanya dari gambar gerobak seperti ini. Nanti gerobaknya bisa ditarik oleh manusia, bisa juga kuda nanti minasang. Ada dua roda seperti ini. Kemudian kanji gerobak ini disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu hasil akhirnya adalah seperti kanji berikut. Untuk goresannya seperti apa? Silakan kalian simak. Nah, untuk goresannya seperti itu ya, minasan. Jadi kalau kalian masih belum dapat, kalian bisa ulangi lagi dari awal ya, minasa, untuk khusus untuk goresannya. Nah, untuk kunyomi dari kanji mobil itu adalah kuruma. Sedangkan untuk ongyominya adalah sha. Nah, cara pakainya seperti apa? Langsung saja ya, kita ke contoh minasang. Nah, contoh yang pertama, ketika kanji mobil berdiri sendiri seperti ini, dia akan dibaca kuruma, bacanya kunyomi. Artinya mobil. Nah, kalau kanji mobil ini digabung dengan kanji listrik ya, listrik. Nah, kanji warna merah itu kanji listrik, maka kedua kanji ini akan dibaca densha. Nah, densha, den kan listrik, sha itu mobil. Nah, ini bukan mobil listrik ya, minasan, tapi artinya adalah kereta listrik. Seperti itu, minasan. Contoh yang ketiga, nah di sini kanji mobilnya juga dibacanya ongyomi, dibacanya sha. Nah, kanji ini itu dibacanya jitensha. Jitensha, yang artinya sepeda ya, minasan. Sekarang kita lanjut ke kanji yang terakhir untuk hari ini ya. Nah, kanji yang terakhir itu adalah kanji gerbang. Nah, kanji gerbang awal mulanya adalah dari gambar gerbang ya, minasang. Contohnya seperti ini. Kemudian disederhanakan menjadi seperti ini ya, minasang. Hingga akhirnya menjadi seperti ini. Nah, untuk goresannya silakan kalian simak. Oke, jadi total goresannya ada 8 ya, minasang. Nah, untuk kunyomi dari kanji gerbang itu adalah kado. Nah, tapi kado ini jarang digunakan ya, minasang. Kemudian untuk ongyominya adalah mong. Cara pakai kanjinya gimana? Langsung saja. Nah, di sini saya kasih dua contoh saja ya, minasang. Jadi ketika kanji gerbang berdiri sendiri seperti ini, dia dibacanya bukan kunyomi ya, dibacanya ongyomi, yaitu mong. Nah, mong itu sendiri artinya gerbang ya, minasang. Kemudian contoh yang kedua, nah kanji yang warna merah ini dibacanya seng, kanji gerbang dibacanya mong. Sehingga dua kanji ini dibacanya seng mong. Seng mong itu menyatakan jurusan, bidang, atau spesialis ya, minasang. Nah, untuk yang terakhir, saya ingin memberikan gambaran betapa pentingnya kita menguasai kanji level dasar ya, minasang. Jadi, bagi kalian yang khusus ingin mendalami atau menguasai kanji, kalian harus benar-benar menguasai kanji dasar, baik cara goresan, makna kanji, kunyomi, dan ongyomi. Kenapa seperti itu? Karena ketika nanti kita belajar kanji gabungan, itu akan mempermudah kalian dalam mengingat goresan maupun makna kanji tersebut. Contohnya saja, kanji matahari dan kanji bulan, ketika dia akan digabung menjadi kanji gabungan, menjadi satu huruf, jadinya akan seperti ini. Nah, kanji matahari dan kanji bulan yang digabung menjadi satu, itu akan dibaca akarui. Bulan dan matahari itu kan sama-sama sinar. Jadi akarui ini adalah kanji terang ya, minasan. Lanjut ke contoh yang kedua ya. Nah, apabila ya, minasan, kanji gerbang mong digabung dengan kanji matahari atau hi yang jadinya seperti ini. Nah, kanji ini itu adalah kanji aida yang menyatakan di antara. Seperti itu. Nah, kenapa kanji ini itu dimaknai di antara? Karena seperti ini ya, minasang. Nah, di sini kanji gerbang. Nah, di antara dua pintu gerbang, di sana ada matahari. Nah, sehingga matahari ini itu posisinya di antara dua pintu gerbang. Sehingga kanji matahari dan kanji gerbang
Aida itu artinya di antara. Jadi itulah mengapa pentingnya kanji dasar. Kalau kalian udah hafal kanji dasar, belajar kanji gabungan tuh lebih gampang untuk mengingatnya ya minasang. Baik mengingat makna, mengingat goresan, dan sebagainya ya minasang. Seperti itu. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Jadi kanji itu benar-benar unik dan seru minasang. Apalagi ada lucunya juga ya belajar kanji. Oke, itu saja ya untuk hari ini ya minasang. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, mohon bantuannya dengan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya minasang. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Minasang, mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata imashou.